Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, pada saat pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayat 13, 14, dan 15. Firman Tuhan berkata demikian. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Tema firman Tuhan pada saat pagi hari ini, perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah nasihat yang berharga. Ini adalah bagian daripada nasihat Rasul Paulus kepada Timotius, seorang yang muda, seorang pelayan Tuhan yang dalam tanda kutip saat itu kurang berpengalaman. Oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan nasihat-nasihat, memberikan masukan-masukan, mengingat bahwa Timotius adalah seorang pelayan Tuhan di salah satu sidang yang cukup besar, cukup maju, yaitu sidang di Efesus. Timotius diberi nasihat, dan isi nasihatnya ada minimal di dalam 3 ayat ini ada 2 hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Perlu kita ketahui bersama, nasihat itu adalah perkataan, kata-kata yang mengandung teguran, atau kata-kata juga yang mengandung ajaran, mengandung petunjuk, yang bertujuan agar seseorang yang diberi nasihat, dalam hal ini Timotius, diberi nasihat agar dia lebih baik dari hari-hari yang sudah, atau dia tetap berjalan di dalam jalur yang diharapkan oleh seorang yang menasehati itu. Dalam hal ini adalah Rasul Paulus. 2 hal penting isi daripada nasihat Rasul Paulus adalah, yang pertama, agar Timotius senantiasa membaca. Dikatakan di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-13, sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci. Nasihat yang pertama agar Timotius bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci. Mengapa Timotius harus bertekun di dalam membaca kitab-kitab suci? Karena kitab suci itu adalah sumber iman. Yang pertama, mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini? Karena kitab-kitab suci adalah sumber iman. Yang kedua, di saat Timotius membaca kitab-kitab suci, maka Timotius akan mendapatkan pemahaman yang baru. Dan yang ketiga, saat Timotius bertekun membaca kitab-kitab suci, maka Timotius akan mendapatkan hikmat yang daripada Tuhan. Sama seperti kitab Mazmur pasal 119 ayat 105 berkata bahwa firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ini memberikan penerangan, hikmat, kebijaksanaan kepada Timotius. Sebagai seorang yang kurang berpengalaman di dalam pelayanan, maka ini penting untuk membaca kitab suci. Di dalamnya ada bimbingan hikmat, ada pimpinan Tuhan, ada penerangan atau ada pencerahan di dalam menghadapi segala sesuatu. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Artinya Timotius diharapkan untuk mengobarkan karunia-karunia. Karunia-karunia itu adalah karunia yang dipergunakan untuk melayani Tuhan. Ada beberapa karunia yang penting kita perhatikan. Ada karunia kata-kata hikmat.
ada karunia kata-kata pengetahuan, ada karunia iman. Bagaimana seseorang harus memiliki iman yang teguh di dalam melayani Tuhan. Kemudian ada karunia penyembuhan, ada karunia yang mengadakan mujizat-mujizat. Jangan sampai semuanya ini padam. Bahkan juga ada karunia nubuat, ada karunia bermacam-macam membedakan roh dan berkata-kata dengan bahasa roh. Bahkan ada karunia yang menafsirkan bahasa roh. Hal ini harus terus dikobarkan oleh Timotius di dalam jemaat Efesus. Ini menjadi nasihat untuk kita bersama selama ini. Apakah kita masih berkobar-kobar di dalam karunia pelayanan ini di dalam kehidupan kita? Mari umat Tuhan, di saat pagi hari ini kita ingat bersama dua hal. Mari kita bertekun di dalam membaca kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Karena di sanalah sumber hikmat kita yang sejati. Sumber dasar-dasar iman kita yang sejati. Yang kedua, mari kita kobarkan karunia-karunia pelayanan di dalam gereja Tuhan di mana kita berada. Amin. Mari kita datang pada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat pagi hari ini kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, karena Engkau memberikan kepada kami kebenaran firman-Mu yang menuntun setiap langkah kehidupan kami. Engkau memberkati seluruh sidang jemaat-Mu di GPDI COTW Temanggung Tuhan, mulai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala, seluruh staf Gembala dan para aktivis dan seluruh jemaat-Mu yang ada. Lindungi, pelihara, berkati perjalanan kehidupan mereka di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.